Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putu Maharani dari Prodi Teknik Industri dengan NIM D 6002100002 dari kelompok 9. Sedangkan saya Yusuf Contoh dari Prodi Teknik Industri dengan D 6002100099 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari praktikum program komputer, yaitu modul 1. Modul 1 itu tentang Python dasar. Pengertian Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang banyak pandangannya dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dengan bahasa yang hubungan kodenya itu sangat jelas. Sumber itu dari Syahrudin 2018. Salah satu kelebihan dari Python yaitu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan cepat dalam membantu programmer dalam membuat aplikasi prototype maupun yang siap digunakan untuk user. Sumber itu dari Huda 2017 dan Sugeng 2020. Salah satu kekurangan Python yaitu harus tersedia penerjemah, compiler atau interpreter. Sumber itu dari Syahrudin 2018. Di sini ada materi algoritma. Arti algoritma sendiri yaitu sekumpulan instruksi yang dijalankan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Algoritma tidak hanya dikhususkan untuk bahasa, oleh karena itu algoritma dapat diimplementasikan dalam beberapa bahasa pemrograman. Terus lagi, tidak ada aturan standar untuk menulis algoritma. Di sini ada materi flowchart. Arti flowchart sendiri atau yang sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang digambarkan menggunakan simbol-simbol tertentu di mana setiap simbol itu mewakili suatu proses tertentu. Salah satu fungsi flowchart yaitu menggambarkan alur sebuah program dari setiap prosesnya. Sumber itu dari Rosali 2019. Di sini ada gambar flowchart. Bisa kita lihat dimulai dari start, input admin dan password, lalu apakah admin dan password itu benar, lalu selanjutnya menampilkan data perusahaan, selanjutnya input nama pembeli, selanjutnya tampil data produk dan harga, selanjutnya menginput kode barang yang ada pilihannya yaitu lanjut belanja atau berhenti belanja. Kemudian ada kode salah, selanjutnya ada output data keseluruhan, selanjutnya ada input uang pembayaran, selanjutnya ada menampilkan kembalian, selanjutnya ada menginput kode barang, selanjutnya ada menampilkan spesifikasi, lalu berhenti melihat spesifikasi, lalu selesai, finish. Di sini ada skrip program pengulangan. Di sebelah kiri itu ada hasil running dari program yang telah kita buat. Penjelasan skrip pengulangan. Salah satunya yaitu while i lebih dari satu, keterangannya itu digunakan untuk memberi batas tertentu. Program itu akan berjalan selama eksekusi pengulangannya itu benar. Di sini ada lagi yaitu kode produk sama dengan input masukkan kode produk. Di situ itu keterangannya digunakan untuk memberi perulangan spesifikasi di dalam kode produk dan lain-lain. Di sini ada skrip program pengandaian dari program yang telah kita buat. Di sini penjelasan skrip pengandaian dari program yang telah kita buat yaitu if admin 1 sama dengan 2 kali admin n pw 1 sama dengan 2 kali pw titik 2 hasil sama dengan true. Keterangan itu digunakan untuk pengandaian dalam memasukkan password. Program akan berjalan jika itu benar. Selanjutnya ada else i sama dengan 1 print Anda gagal login, sisa percobaan titik 2 petik tanda petik koma i strip 1. Keterangan itu digunakan untuk pengandaian login. Program tidak akan berjalan karena salah dan memiliki beberapa percobaan dan sebagainya. Tipe-tipe data yang terdapat pada program yang telah kami buat. Yang pertama ada list. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan petik koma antara tanda kurung siku. Contohnya itu seperti kode underscore spesifikasi, sama dengan tanda list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ditutup dengan tanda list yaitu kurung siku. Kemudian yang kedua ada tuple. Tuple dalam Python adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tuple ini bersifat immutable, artinya isi tuple ini tidak dapat kita ubah dan kita hapus. Namun isinya itu dapat berbagai dengan macam nilai dan objek. Simbol tuple sendiri yaitu tanda kurung. Contohnya admin underscore titik sama dengan input tuple petik 2 admin titik 2 petik 2 tanda kurung yang simbolnya sebagai tuple. Yang ketiga ada string. String adalah bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks. Misalnya untuk menampung atau menyimpan suatu kalimat, simbol string sendiri yaitu petik 2 dan tanda kurung kurawal. Selanjutnya yang terakhir ada boolean. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Pada beberapa bahasa pemrograman ini, nilai true itu bisa digantikan dengan 1 dan nilai false itu digantikan dengan 0. Contohnya, if uang lebih besar dari total. Print tanda kurung kembaliannya titik 2 uang kurang total tutup kurung dan sebagainya. Operator yang terdapat pada Python.
Yang pertama ada operator pembandingan. Operator perbandingan atau comparison operator digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan. Contohnya, sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan. Dan yang terakhir, operator aritmatika atau arithmetic operator adalah operator yang biasa kita temukan dalam operasi matematika. Contohnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian bulat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata dua, yaitu Python 3 dan Python 2. Yang pertama yaitu penjelasan floating program. Floating atau yang sering kita sebut dengan diagram arith merupakan ini diagram yang digambarkan menggunakan simbol-simbol di mana setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Proses sendiri menampilkan tentang algoritma langkah-langkah instruksi yang dibutuhkan dalam sistem, yang tujuannya untuk membantu memberikan solusi terhadap masalah yang biasanya terjadi pada suatu sistem. Yang pertama, lambang start yang berbentuk sepanjang yang tombol ini dinamakan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari satu kegiatan. Kemudian yang panah dinamakan flow direction simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi kita disebut dengan koneksional. Kemudian yang resolution dinamakan simbol input output, simbol yang mengatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian yang persegi panjang merupakan processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian yang terakhir berbentuk setelah ketupat, yaitu simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Pada proses tersebut dapat dijelaskan kecuali pada menu start kemudian memasukkan username dan password. Apabila benar, akan dilanjutkan ke menu utama. Di dalam menu utama terdapat 3 user, yaitu data, kalkulator, dan grafik. Pada bagian data, 2 user yaitu produk dan specification. Kemudian pada bagian kalkulator terdapat 2 line untuk mengisi produk yang akan dihitung dan dengan hasil akhir berapa dan berapa. Kemudian di grafik terdapat input data, terdapat line untuk mengisi data yang akan dicatat, yaitu catat dan donat. Kemudian program selesai. Kemudian penjelasan script pada menu utama. Pada menu utama terdapat user, pilihan edit, username, dan password. Jadi user edit yang digunakan untuk mengedit suatu variabel. Pada script menggunakan keyboard button, yaitu widget tombol yang digunakan untuk mengeksekusi kelas atau push. Kemudian pada menu selanjutnya, pada menu utama tersebut merupakan scriptnya. Kemudian itu beberapa penjelasan dari script menu utama. Kemudian pada script tabel, pada menu tabel terdapat proses spesifikasi produk. Tapi juga menggunakan tulen tabel widget yang digunakan untuk membuat tabel menjadi widget serta item pada tampilannya. Berikut merupakan script pada tabel, dan berikut beberapa penjelasan dari script tabel. Penjelasan script perhitungan. Pada menu perhitungan terdapat kolom menggunakan bulan dan pilihan hasil, yaitu untuk menampilkan gambar maupun teks mendukung teks biasa, fixed text, fixed map, film, atau angka. Kemudian berikut merupakan script dari perhitungan, dan berikut merupakan beberapa penjelasan dari script perhitungan. Kemudian yang terakhir yaitu pada menu grafik menggunakan matplotlib, yaitu merupakan sebuah repeater yang digunakan untuk membuat plot atau grafik 2 dimensi seperti histogram, grafik garis, grafik batang, dan lainnya. Berikut merupakan contoh yang saya buat, yaitu menggunakan scatter chart pada yang kiri dan donut chart pada yang kanan. Berikut merupakan script dari grafik. Dan berikut beberapa penjelasan dari script grafik. Fungsi dan manfaat program dan perusahaan yang diberikan referensi, yaitu pertama memudahkan user dalam mencari produk dan spesifikasi. Dua, memudahkan user saat ini mengetahui harga barang. Tiga, memudahkan user dalam mengamati rintisan produk yang dibeli karena berbentuk chart.
Yang keempat, menjadi lebih efisien dalam mengetahui segala tentang profil yang dijual, karena yang ditampilkan lebih ringkas dan jelas. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu materinya web statis dengan Django. Project dalam Django merupakan sebuah inti dari web aplikasi yang akan kita buat dan merupakan sebuah kontainer bagi submodul serta konfigurasi. Project pada dasarnya bisa berjalan tanpa harus mempunyai app. Namun pada skala besar biasanya akan memerlukan banyak app dalam sebuah project bila dibutuhkan. Jadi relasi antara project dengan app bisa saling berelasi atau berjalan dengan sendirinya, tergantung dari apa yang akan kita ciptakan. Langkah-langkah dalam membuat project. Untuk membuat project dengan Django, kita bisa menggunakan Django admin pada command prompt, yaitu dengan cara Django strip admin start project my site. Keterangannya itu start project untuk perintah membuat project, sedangkan my site adalah nama directory projectnya. Struktur folder project pada Django. Yang pertama ada my site, yang kedua ada manage.py, yang ketiga ada my site garis miring wsgi.py, yang keempat ada my site garis miring underscore init underscore.py. Yang kelima ada my site garis miring settings.py. Dan yang terakhir yang keenam my site garis miring wsgi.py. App Django. App merupakan bagian dari sebuah project yang kita buat. Tidak seperti project yang bisa jalan sendiri. App membutuhkan project karena memang harus disatukan dengan project. App dibuat untuk memenuhi fungsi tertentu dalam project seperti app komentar, app file, uploader, dan sebagainya. App ini pun bisa pindah ke project lain ketika dibutuhkan. App bisa saling berhubungan atau memerlukan dengan app lainnya dalam sebuah project yang dimana berarti relasi antara app dan project itu ketergantungan dan tidak bisa berjalan sendiri. Langkah-langkah dalam membuat app yaitu project folder tersebut kita akan membuat app baru dengan nama yang akan kita buat, yaitu rumusnya itu Python manage.py startup nama yang dibuat, HTML yang singkatannya Hypertext Markup Language, CSS singkatannya Cascading Style Sheet. Langkah-langkah membuat template HTML pada project maupun app. Yang pertama, klik new file pada folder template yang ada pada project yang sebelumnya sudah dibuat. Yang kedua, save folder HTML dengan format .html. Yang ketiga, pengguna dapat memulai penulisan program. Yang terakhir, selesai. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat template CSS pada project maupun app. Yang pertama ada klik new file pada folder static. Yang kedua ada save folder dengan format .css. Yang ketiga, pengguna dapat memulai penulisan program. Yang terakhir, selesai. Ini skrip HTML pada halaman skrip HTML dan CSS pada halaman utama yang ada pada program kami. Penjelasannya yaitu pada skrip HTML halaman utama, HTML itu digunakan sebagai bagian dari HTML. Terus lagi ada div class sama dengan wrapper itu digunakan untuk menambah background dengan mengatur ukurannya dan lain-lain. Di sini ada script CSS pada halaman utama. Yang pertama ada margin .20 px titik koma, yaitu keterangannya digunakan untuk memberikan ukuran pada halaman website. Terus padding .20 px titik koma, yaitu digunakan untuk memberikan ukuran luar pada body yang dibuat dan sebagainya. Di sini ada script HTML dan script CSS pada halaman menu. Di sini penjelasannya yaitu script HTML pada halaman menu salah satunya yaitu center. Center itu digunakan untuk memberi posisi. Di sini ada juga div class sama dengan tanda petik foot, tanda petik lagi digunakan untuk mengakhiri program dan lain-lain. Di sini ada script CSS halaman menu, maaf. Di sini ada display .2 inline block, itu digunakan untuk bagian HTML tetap pada bagian horizontal. Di sini ada border, strip radius .2 10px 10px titik koma, itu keterangannya digunakan untuk memberikan kelengkungan dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada script pada halaman warehouse. Di sini ada HTML dan CSS. Penjelasan script HTML pada halaman warehouse ini salah satunya yaitu center, pertama digunakan untuk mengatur posisi, lalu kode barang, kategori barang, nama barang itu digunakan untuk menambahkan kalimat pada kolom tabel. Selanjutnya ada script CSS halaman warehouse. Di sini scriptnya ada .h1 tanda kurawal, keterangannya itu digunakan untuk memberi ukuran besarnya font. Di sini ada color .2 white titik koma, itu digunakan untuk memberi warna pada font dan lain-lain. Di sini ada halaman lowongan, ada script HTML dan CSS.
Di sini script HTML dijelasin div class titik sama dengan petik, flex, petik itu digunakan untuk memberi tata letak dan lain-lain. Di sini ada script CSS halaman lowongan. Di sini ada .add, .flex, h2, tanda kurang awal digunakan untuk mengatur kebesaran ukuran font dan lain-lain. Ada halaman produk, ada script HTML dan script CSS-nya. Penjelasan script HTML pada halaman produk yaitu ada table border sama dengan 0 width 90% style background color gray. Itu digunakan untuk memberikan ukuran serta lebar dan warna tabel. Di sini ada script CSS halaman produk yaitu ada backgroundnya itu sesuai dengan warna, keterangannya itu untuk memberikan kode warna pada background. Di sini ada script HTML dan script CSS halaman contact us. Ada script HTML halaman contact us itu contohnya ada contact us br input type sama dengan teks itu digunakan untuk menambahkan username, city, dan email pada pengisian data dan lain-lain. Di sini ada script CSS. Script CSS yang pertama itu ada padding, titik 20 titik koma yaitu digunakan untuk memberikan ukuran pada body. Selanjutnya ada margin, titik 20 titik koma digunakan untuk memberikan ukuran pada margin dan lain-lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan modul 4, yaitu web status dengan Django. Yang pertama yaitu pengertian database, merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Yang kedua yaitu manfaat dapat mempermudah dan mengakses penyimpanan data informasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian memiliki peranan penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi data atau file secara terintegrasi serta membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu menjaga keamanan data. Selanjutnya yaitu pembuatan database pakai PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu buka localhost atau yang disebutkan PHP MyAdmin. Jadi kalau tersebut kemudian klik baru untuk melanjutkan proses. Selanjutnya isikan data dan di T8 bin kemudian T2. Nah selanjutnya buat tabel pada contohnya saya menggunakan nama mahasiswa dengan kolom detail kemudian T2. Nah selanjutnya isikan data seperti gambar di atas. Setelah sudah semua langsung saja klik simpan. Apabila muncul halaman tersebut maka langsung saja klik kirim. Selanjutnya pada menu tambahan dapat diisikan sebagai contoh saya menggunakan link dan nama. Apabila sudah langsung saja klik simpan. Nah apabila muncul tampilan tersebut tandanya sudah hampir selesai. Nah berikut merupakan database yang kita buat tadi, tandanya sudah selesai. Kemudian penjelasan pemrosesan dalam CRUD atau dilihat pada video tersebut. Yang pertama yaitu create, yaitu proses pembuatan atau penambahan data baru. Apabila kita tambah data dan mengisikan data-data yang kita perlukan, kita menambahkannya, maka data tersebut akan disimpan ke dalam database dan muncul ke dalam tabel. Dan itu merupakan definisi dari READ, yaitu pengambilan data dari database. Kemudian apabila kita update, yaitu proses mengubah data pada database, kita mengubah data pada database, kemudian kita klik itu, maka data yang ada di database akan berubah. Dan kemudian delete, yaitu menghapus data pada database. Apabila kita delete, maka data yang kita tambahkan tadi akan hilang. Yang selanjutnya, implementasi informasi. Informasinya pada menu informasi ini adalah database sebagai data dari tabel yang bisa diubah atau tambah data, ditampilkan dan dihapus sesuai kebutuhan seperti yang sudah saya terangkan pada slide sebelumnya. Kemudian terima kasih sudah memperhatikan. Cukup sekian untuk presentasi pemrograman komputer 2022 modul 1 sampai 4. Dari kelompok 9 mohon maaf apabila terdapat salah kata karena terdapat keterbatasan waktu dalam penyampaian. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.